Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat seseorang memiliki jiwa yang dalam, kebijaksanaan yang tajam, dan ketenangan yang tak tergoyahkan? Apakah itu soal pengalaman hidup? Apakah karena mereka banyak membaca? Ataukah ada sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi terasa begitu kuat dalam kehadiran mereka? Kecerdasan spiritual adalah dimensi tertinggi dari kecerdasan manusia. Ini bukan sekadar tentang keyakinan, melainkan tentang bagaimana kamu memahami kehidupan, bagaimana kamu berinteraksi dengan dunia, dan bagaimana kamu membawa makna dalam setiap langkah yang kamu ambil. Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi tidak selalu mereka yang terlihat religius atau paling terpelajar. Mereka adalah orang-orang yang menemukan harmoni dalam kekacauan, yang bisa melihat melampaui batas-batas duniawi, dan yang memahami bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar diri mereka sendiri. Lalu, apakah kamu termasuk salah satu dari mereka? Berikut adalah 13 tanda bahwa kecerdasan spiritualmu berada pada level yang sangat tinggi. Pertama adalah, kamu rendah hati. Kecerdasan spiritual sejati tidak pernah berjalan beriringan dengan kesombongan. Sebaliknya, semakin tinggi pemahaman seseorang tentang kehidupan, semakin mereka sadar bahwa mereka hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran ini membuat mereka rendah hati, bukan karena mereka tidak berharga, tetapi karena mereka memahami bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pinjaman. Kamu tidak merasa perlu membuktikan kehebatanmu kepada siapapun. Kamu tidak terpancing oleh pujian atau direndahkan oleh kritik. Kamu menyadari bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang lain mengakuimu, tetapi oleh seberapa banyak kamu memahami dan menjalani kebenaran dalam hidupmu. Rendah hati bukan berarti meremehkan diri sendiri, tetapi berarti tidak membiarkan egomu menguasai dirimu. Kamu tahu bahwa setiap orang sedang dalam perjalanan mereka sendiri, dan tidak ada gunanya merasa lebih unggul dari yang lain. Ketika kamu berbicara, kamu tidak berusaha mendominasi percakapan, melainkan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu tahu bahwa ada kebijaksanaan yang bisa dipelajari dari siapa saja, bahkan dari mereka yang dianggap kecil atau tidak penting oleh dunia. 2. Kamu memiliki empati tinggi dan berbelas kasih. Empati bukan sekadar memahami perasaan orang lain, tetapi juga merasakannya seolah-olah itu adalah perasaanmu sendiri. Jika kamu memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, kamu tidak bisa melihat penderitaan tanpa merasa terdorong untuk membantu. Kamu tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan. Kamu menyadari bahwa setiap orang memiliki luka dan perjuangan mereka sendiri, bahkan jika mereka tidak menunjukkannya. Ini membuatmu lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Kamu tidak ingin menambah beban orang lain, dan jika memungkinkan, kamu ingin meringankannya. Berbelas kasih bukan hanya soal memberi bantuan secara materi. Itu juga berarti memberi waktu, perhatian, dan energi untuk benar-benar hadir bagi seseorang. Kamu memahami bahwa kebaikan sekecil apapun bisa memiliki dampak besar dalam hidup seseorang. Empati dan belas kasih tidak membuatmu lemah, tetapi justru menjadikanmu kuat. Kamu tahu bahwa dunia ini bukan hanya tentang dirimu, dan semakin kamu peduli pada orang lain, semakin kamu menemukan makna dalam hidupmu sendiri. 3. Kamu memeluk takdir dan menerima apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Ada 2 jenis manusia di dunia ini. Mereka yang melawan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka, dan mereka yang menerima dengan penuh kebijaksanaan. Jika kamu memiliki kecerdasan spiritual tinggi, kamu tidak lagi terjebak dalam perlawanan yang sia-sia terhadap hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Kamu memahami bahwa ada hal-hal dalam hidup yang berada di luar kendalimu. Kematian, kehilangan, perubahan yang tak terduga. Alih-alih marah atau merasa tidak adil, kamu belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar.
Menerima takdir bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha. Itu berarti kamu tahu kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Kamu tidak menghabiskan energi untuk mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah, tetapi fokus pada apa yang bisa kamu perbaiki dalam dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti melawan takdir, hidup menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi dikuasai oleh kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Kamu hidup dalam kedamaian karena kamu tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan. 4. Kamu memiliki kasih sayang dan tidak menyakiti orang lain atau makhluk hidup lain. Kasih sayang adalah tanda kecerdasan spiritual yang paling mendalam. Jika kamu benar-benar menyadari hubungan antara semua makhluk hidup, kamu tidak akan pernah tega menyakiti siapapun, baik manusia maupun makhluk lain. Kamu memahami bahwa setiap kehidupan memiliki nilai, bahwa setiap makhluk memiliki perasaan dan hak untuk hidup. Kamu tidak hanya memperlakukan manusia dengan baik, tetapi juga memperlakukan hewan, tumbuhan, dan alam semesta dengan rasa hormat yang sama. Kamu tidak memerlukan aturan eksternal untuk memberitahumu apa yang benar atau salah. Intuisi moralmu sudah cukup kuat untuk membimbingmu. Kamu memilih untuk berbuat baik bukan karena takut hukuman atau mengharapkan pahala, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kasih sayang bukan hanya tentang bagaimana kamu memperlakukan orang lain, tetapi juga bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kamu tidak menyiksa dirimu dengan kebencian atau penyesalan yang berlebihan. Kamu memberikan cinta kepada dirimu sendiri dengan cara yang sama seperti kamu memberikannya kepada dunia. 5. Kamu menghargai perbedaan dan keberagaman. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi tidak merasa terancam oleh perbedaan. Mereka tidak takut pada keyakinan atau pandangan yang berbeda dari mereka. Sebaliknya, mereka melihat keberagaman sebagai sesuatu yang memperkaya, bukan mengancam. Kamu tidak memandang orang lain sebagai musuh hanya karena mereka memiliki cara hidup atau kepercayaan yang berbeda. Kamu tahu bahwa di balik semua perbedaan, kita semua berbagi kemanusiaan yang sama. Alih-alih menghakimi, kamu lebih memilih untuk memahami. Kamu tahu bahwa setiap orang dibentuk oleh pengalaman hidup mereka sendiri dan tidak ada satupun manusia yang memiliki kebenaran absolut. Ketika kamu menghargai perbedaan, dunia menjadi tempat yang lebih luas dan penuh warna. Kamu tidak lagi melihat hidup dalam pandangan yang sempit, tetapi dalam spektrum yang kaya akan nuansa dan kemungkinan. 6. Kamu menyadari semua kejadian memiliki makna dan tidak terjadi secara acak. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Begitulah cara seseorang dengan kecerdasan spiritual tinggi melihat dunia. Kamu memahami bahwa setiap peristiwa sekecil apapun membawa pesan tersembunyi yang bisa mengajarkanmu sesuatu. Saat orang lain melihat kejadian buruk sebagai kesialan, kamu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Kamu tidak lagi terjebak dalam pola pikir korban, melainkan mencari makna di balik segala sesuatu yang terjadi. Kamu mungkin pernah mengalami kegagalan, kehilangan, atau rasa sakit yang luar biasa. Tetapi daripada larut dalam keputusasaan, kamu bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kamu tahu bahwa segala sesuatu terjadi bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dengan perspektif ini, kamu menjalani hidup dengan lebih sadar. Kamu tidak lagi terburu-buru menghakimi suatu peristiwa sebagai baik atau buruk. Sebaliknya, kamu membiarkan hidup mengalir dan percaya bahwa semua kepingan akan tersusun pada waktunya. 7. Kamu siap melayani. Orang dengan kecerdasan spiritual tinggi tidak hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa bagian dari tujuan mereka di dunia ini adalah melayani orang lain. Bukan karena ingin dipuji, tetapi karena itulah yang terasa benar bagi jiwa mereka. Kamu merasa
bahagia ketika bisa membantu seseorang, bahkan jika itu hanya dalam bentuk hal-hal kecil. Kamu tahu bahwa melayani tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar atau heroik. Kadang-kadang mendengarkan dengan tulus, memberi senyuman, atau menunjukkan kepedulian sudah cukup untuk mengubah hari seseorang. Kamu tidak merasa kehilangan ketika memberi. Sebaliknya, kamu merasa semakin kaya secara batin. Kamu memahami bahwa semakin banyak kamu memberi, semakin banyak pula yang akan kembali kepadamu dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, dan makna hidup yang lebih dalam. Pelayanan bukanlah beban bagimu, melainkan panggilan alami. Kamu tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga tentang memberi. Dan semakin kamu melayani, semakin kamu merasakan hubungan yang mendalam dengan kehidupan itu sendiri. Kedelapan, kamu sadar diri dan suka berefleksi. Kamu tidak menjalani hidup dengan autopilot. Setiap hari, kamu meluangkan waktu untuk merenung, bertanya kepada dirimu sendiri tentang tindakan, pikiran, dan perasaanmu. Kamu ingin memahami siapa dirimu sebenarnya, dan bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik. Refleksi bukan berarti kamu terus-menerus mengkritik dirimu sendiri atau merasa bersalah atas kesalahan masa lalu. Sebaliknya, kamu melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Kamu tidak takut untuk menghadapi dirimu sendiri, karena kamu tahu bahwa kejujuran terhadap diri sendiri adalah kunci untuk berkembang. Kamu tidak membiarkan egomu menghalangi pertumbuhanmu. Ketika seseorang memberimu kritik, kamu tidak langsung membela diri atau merasa diserang. Sebaliknya, kamu mendengarkan, mempertimbangkan, dan bertanya, apakah ada kebenaran dalam hal ini? Apakah ada sesuatu yang bisa aku pelajari? Kesadaran diri ini membuatmu lebih bijaksana dan lebih damai. Kamu tidak lagi bereaksi impulsif terhadap kehidupan, tetapi menanggapinya dengan kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam. 9. Kamu menghargai integritas dan kebajikan. Bagimu, hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana cara mencapainya. Kamu tidak tertarik pada kesuksesan yang diperoleh dengan cara curang atau mengorbankan prinsip-prinsip moral. Kamu berpegang teguh pada nilai-nilai yang kamu yakini, meskipun itu berarti harus mengambil jalan yang lebih sulit. Kamu tidak tergoda oleh keuntungan sesaat jika itu berarti mengkhianati siapa dirimu sebenarnya. Orang lain mungkin tidak selalu melihat atau menghargai integritasmu, tetapi itu tidak mengubah caramu bertindak. Kamu tidak menjalani hidup untuk mendapatkan validasi dari orang lain, tetapi karena kamu ingin bisa melihat dirimu sendiri di cermin dengan rasa bangga. Kebajikan bukan sekadar konsep bagimu, tetapi sesuatu yang benar-benar kamu praktikkan. Kamu percaya bahwa melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat, adalah tanda sejati dari karakter yang kuat. Ke-10, kamu belajar dari kesalahan dan berusaha terus memperbaiki diri. Kamu tidak melihat kesalahan sebagai kegagalan, tetapi sebagai pelajaran. Setiap kali kamu melakukan kesalahan, kamu tidak membiarkannya menghancurkanmu, tetapi menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Kamu memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan orang-orang paling bijaksana pun pernah melakukan kesalahan. Yang membedakan mereka bukanlah ketidaksempurnaan mereka, tetapi bagaimana mereka meresponsnya. Daripada menyalahkan keadaan atau orang lain, kamu mengambil tanggung jawab atas tindakanmu. Kamu bertanya kepada dirimu sendiri, apa yang bisa aku lakukan secara berbeda di lain waktu? Kemauanmu untuk terus belajar dan bertumbuh menjadikanmu lebih tangguh. Kamu tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, karena kamu tahu bahwa setiap kegagalan hanyalah bagian dari proses pembelajaran. Ke-11, kamu merasakan rasa kagum yang menjagamu dari kesombongan. Ada momen-momen dalam hidup ketika kamu melihat ke langit yang luas.
ke lautan yang tak berujung, atau ke dalam mata seorang bayi, dan kamu merasa kecil. Bukan dalam arti tidak berharga, tetapi dalam arti terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar darimu. Rasa kagum ini menjaga hatimu tetap rendah hati. Kamu sadar bahwa meskipun kamu memiliki banyak pengetahuan atau pencapaian, kamu hanyalah setitik debu di tengah luasnya semesta yang berusia miliaran tahun. Orang yang sombong berpikir mereka telah mengetahui segalanya. Kamu, di sisi lain, selalu merasa seperti seorang murid dalam kehidupan. Kamu selalu ingin belajar, mengeksplorasi, dan memahami lebih dalam tentang keajaiban dunia ini. Rasa kagum ini juga membuatmu lebih bersyukur. Kamu tidak menganggap hidup sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sebagai hadiah yang luar biasa. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menyaksikan keindahan dan keajaiban yang tersembunyi di sekelilingmu. Ke-12, kamu percaya pada kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Terlepas dari bagaimana cara orang mendefinisikan Tuhan, kamu memiliki keyakinan mendalam bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Kamu tidak perlu melihatnya untuk mempercayainya. Keberadaannya terasa dalam setiap aspek kehidupanmu. Kepercayaan ini memberimu ketenangan. Kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada sesuatu yang membimbingmu, mengatur jalannya kehidupan, dan memastikan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Kamu tidak merasa perlu mengendalikan segalanya, karena kamu percaya bahwa ada kebijaksanaan yang lebih tinggi yang sedang bekerja. Kamu berusaha sebaik mungkin, sekuat yang kamu bisa, tetapi kamu juga tahu kapan harus menyerahkan segalanya kepadanya. Kepercayaan ini membuatmu lebih berani. Kamu tidak takut menghadapi tantangan, karena kamu tahu bahwa selama kamu berjalan dengan niat yang benar, ada kekuatan yang akan selalu menjagamu. 14. Kamu merasakan kedamaian batin yang tidak bergantung pada hal-hal duniawi. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh ambisi, persaingan, dan keinginan tanpa batas, kamu memiliki sesuatu yang langka, ketenangan batin. Bukan karena hidupmu bebas dari masalah, tetapi karena kamu telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kesuksesan materi atau pengakuan dari orang lain. Kamu tidak lagi merasa perlu mengejar kebahagiaan di luar dirimu. Kamu tidak menggantungkan kebahagiaan pada uang, jabatan, atau pujian. Sebaliknya, kamu menemukannya dalam keheningan, dalam hubungan yang tulus, dalam kebersyukuran atas hal-hal sederhana. Orang-orang mungkin bertanya-tanya mengapa kamu begitu tenang bahkan ketika keadaan sulit. Jawabannya sederhana. Kamu telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kamu miliki, tetapi dari apa yang kamu rasakan di dalam dirimu. Ketenangan ini bukan sesuatu yang bisa dibeli atau diajarkan dengan teori. Itu adalah hasil dari perjalanan panjang pencarian makna, penerimaan, dan kedekatan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dan ketika kamu menemukannya, kamu tidak akan lagi terombang-ambing oleh gelombang dunia. Jika kamu menemukan banyak dari tanda-tanda ini dalam dirimu, itu berarti kecerdasan spiritualmu sangat tinggi. Ini bukan sekadar tentang bagaimana kamu berpikir, tetapi bagaimana kamu menjalani hidup. Orang-orang dengan kecerdasan spiritual tinggi bukanlah mereka yang hidup tanpa tantangan. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang menghadapi tantangan dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tenang. Mereka tidak mencari pengakuan dari dunia, tetapi mereka menemukan kedamaian dalam perjalanan mereka sendiri. Mereka tidak terjebak dalam kebencian atau ketakutan, tetapi melangkah dengan keyakinan dan kebijaksanaan. Dan yang paling penting, mereka tidak pernah merasa telah selesai dalam perjalanan spiritual mereka. Karena bagi mereka hidup adalah sekolah tanpa akhir, tempat untuk terus belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih baik setiap harinya. Kamu mungkin adalah salah satu dari mereka. Jika iya, jaga cahaya itu dalam dirimu,
dan biarkan Ia menerangi dunia.